Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri, Panitia, serta peserta paper kontes PIIAGI 2020. Perkenalkan, saya Nelly Ariska Septiana, mahasiswa dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya mewakili tim saya sebagai presenter yang akan mempresentasikan poster paper kami dengan judul Fluvial Facies of Old Andesite Formation in the Southwestern Slope of Ijo Mountain, Kulon Progo Domes, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan autor saya sendiri, Hana Prasna Paramita, Kuning Solihah, Meliawati Nurbaiti, dan Muhammad Indra Novian. Sebelum memasukkan poster, saya akan menjelaskan secara garis besar isi penelitian kami yang terangkum dalam abstrak. Daerah penelitian kami terletak di Gunung Ijo, tepatnya pada lereng bagian barat daya Pegunungan Kulon Progo, yang merupakan bagian dari formasi andesitua. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menunjukkan bahwa formasi andesitua dapat diendapkan pada lingkungan terestrial, terutama pada lingkungan fluvial, yang mana oleh peneliti sebelumnya disebutkan bahwa formasi andesitua diendapkan pada lingkungan laut dalam. Metode yang kami gunakan yaitu pengambilan data lapangan berupa pengukuran stratigrafi skala 1:50 dan pengambilan sampel batuan setangan yang selanjutnya untuk dilakukan analisa petrografi. Dari pengukuran stratigrafi dan analisa laboratorium didapatkan 4 fasies batuan, yaitu satuan breksi piroklastik masif, satuan perulangan breksi polimik dengan batu pasir cross-bedded atau silang siur, pelapisan breksi polimik, serta pelapisan konglomerat polimik. Didapatkan juga bahwa lingkungan pengendapan berupa pengendapan fluvial pada tipe sistem sungai teranyam atau braided stream yang ditandai dengan ukuran butir dominasi litologi berupa gravel hingga pasir dengan adanya struktur channeling yang menunjukkan pengendapan menghalus ke atas serta adanya struktur silang siur pada litologi batu pasir di dalam channel itu sendiri. Masuk ke dalam pembahasan metodologi. Seperti yang terlihat pada peta Geologi Regional Daerah Yogyakarta menurut Raharjo tahun 1977 disebutkan bahwa Gunung Ijo merupakan bagian dari Pegunungan Kulon Progo yang termasuk dalam fisiografi zona Serayu Selatan menurut Smith dan kawan-kawan tahun 2005 serta menurut Van Bemmelen tahun 1949. Pegunungan Kulon Progo dihasilkan dari aktivitas vulkanisme yang efektif selama masa Oligosen Tengah sampai Miosen awal yang menghasilkan 3 gunung, yaitu Gunung Ijo, Gunung Menoreh, dan Gunung Gajah. Pembagian 3 gunung ini juga dapat dilihat pada peta geologi regional daerah Yogyakarta menurut Raharjo tahun 1977. Aktivitas vulkanisme tersebut mengakibatkan terbentuknya sebaran endapan vulkanik yang luas pada masa itu, yang membentuk formasi andesitua, atau yang lebih kita kenal dengan Old Andesite Formation atau OAF. Berakhirnya aktivitas vulkanisme ini ditandai dengan adanya pertumbuhan terumbuk yang membentuk formasi jonggrangan selama masa Miosen awal hingga Miosen tengah. Pertumbuhan terumbuk pada Pegunungan Kulon Progo diikuti oleh pengendapan kastika karbonat, yaitu formasi Sentolo yang secara tidak selaras terendapkan di atas formasi andesitua. Dan di bagian atasnya secara tidak selaras terendapkan endapan Merapi Buddha dan endapan aluvial menurut Raharjo tahun 1977. Lokasi penelitian kami terletak pada bagian barat daya dari Gunung Ijo, yang sebagian besar tubuhnya terendapkan di bawah laut. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sedimen-sedimen laut yang menempel pada lereng-lereng Gunung Ijo, serta sedimen pengendapan laut dalam yang ditandai dengan dijumpainya banyak fosil plankton, menurut Baryanto tahun 2009. Namun, berdasarkan penelitian kami, formasi andesitua tidak hanya diendapkan di lingkungan marine atau laut dalam, namun juga di lingkungan terestrial, khususnya pada lingkungan fluvial, dengan dijumpainya endapan sungai dengan litologi berupa breksi dan batu pasir dengan struktur karst cross-bedding yang terakumulasi dalam endapan channel, sehingga secara parasekuen menunjukkan pola pengendapan finding upward. Struktur channel pada singkapan akan menghasilkan arah aliran arus rubah, sehingga akan ditemukan banyak arah aliran karena karakteristik lingkungan yang menyesuaikan arah slope lereng. Untuk memahami proses sedimentasi formasi andesitua pada lereng barat daya dari Gunung Ijo ini, maka penelitian kami lakukan dengan pengukuran stratigrafi pada 2 jalur yang berbeda, dengan tujuan mengetahui fasies batuan, lingkungan pengendapan, hingga arah aliran arus rubah, yang berkaitannya dengan proses sedimentasi formasi andesitua. Lalu masuk ke tahap data dan metodologi yang kami gunakan.
Seperti yang terlihat pada skema flowchart di depan ini, dapat terlihat bahwa alur penelitian kami dimulai dari literatur review atau studi literatur. Studi literatur ini dapat berupa penguasaan geologi regional dan pengamatan citra dam serta penguasaan informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Studi literatur ini akan membantu kami dalam memilih sampel maupun memilih singkapan untuk diukur di lapangan nantinya. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengambilan data lapangan dengan membaiki pengukuran stratigrafi dan pengambilan sampel batuan setangan. Pengambilan sampel setangan dilakukan untuk analisis hayatan tipis petrografi yang berfungsi untuk melihat lebih detail mineral dan tekstur batuannya. Pengukuran stratigrafi dilakukan pada 2 tebing yang berbeda arah slope, seperti yang terlihat pada peta area jalur penelitian kami. Terlihat bahwa warna kuning ini merupakan tebing yang kami ukur stratigrafinya. Terdapat 2 tebing, yaitu tebing A merupakan tebing bagian selatan dan tebing B merupakan tebing bagian utara. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa pada daerah selop atau belereng seperti lereng Gunung Jeni akan banyak sungai yang berbeda arah yang dicirikan dari adanya channel yang berbeda arah arus urbanya. Kolom stratigrafi yang kami dapatkan seperti pada gambar ini didapatkan karakteristik berupa litologi, geometri, struktur sedimen hingga arah arus urbanya. Kolom stratigrafi ini lalu kami bandingkan dengan model Fasies dari pengendapan fluvial tipe Sungai Ranya menurut Ensele tahun 1992. Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium selanjutnya diintegrasikan untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengendapan out-andesite formation pada lingkungan terestrial, terutama pada lingkungan fluvial di Pegunungan Kulon Progo bagian barat daya. Masuk ke bab hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengukuran stratigrafi rinci dari kedua tebing pada jalur penelitian didapatkan ketebalan sekitar 83 meter pada tebing sebelah selatan dan sekitar 23,5 meter pada tebing sebelah utara. Dapat lihat pada dokumentasi ini pada gambar 6A, gambar di sebelah kiri ini merupakan tebing bagian utara dan gambar yang sebelah kanan ini merupakan tebing bagian selatan. Berdasarkan hasil pengukuran stratigrafi dan analisa petrografi, kolom stratigrafi daerah penelitian dapat dibagi menjadi 4 fases batuan dan 1 lingkungan pengendapan. 4 fases batuan tersebut diantaranya, yang pertama, satuan breksi piroklastik masif, satuan perulangan breksi polimik dengan batu pasir silang siur, satuan pelapisan breksi polimik, dan satuan pelapisan konglomerat polimik. Dengan lingkungan pengendapan berupa pengendapan fluvial dengan tipe Sungai Ranyam. Satuan yang pertama yaitu satuan breksi piroklastik masif dapat ditunjukkan dari singkapan gambar nomor 6P. Yang sebelah kiri ini merupakan gambar singkapannya dan yang sebelah kanan ini merupakan zooming atau merupakan gambar sampel setangannya. Satuan breksi piroklastik masif ini merupakan satuan yang awal atau pertama yang dijumpai dari stratigrafi daerah penelitian. Penamaan fases ini merujuk pada klasifikasi Fisher tahun 1966 untuk batuan piroklastik dengan ukuran fragmen blok lebih dari 75%. Struktur singkapan batuan yang dijumpai masif. Batuan berwarna abu-abu kehitam-hitaman untuk batuan yang masih segar dan coklat keabu-abuan untuk batuan yang sudah lapuk. Tekstur berdasarkan ukuran putih atau fragmen berukuran blok atau lebih dari 6,4 mm dan matriks berukuran lapilis sampai S atau kurang dari 2 mm hingga 6 mm. Batuan transportasi sedang dengan kemas terbuka. Komposisi berupa fragmen sebagai penyusun utama, fluorspar dan kuarsa dengan kandungan lempung yang merupakan hasil pelapukan dari fluorspar atau granit vulkanik. Fragmen batuan sebagian besar terlapukan dan terdiri atas andesit. Fluorspar mempunyai bentuk prismatik, bentuk angkor, terkadang mempunyai gelembung gas, dan sebagian tepi kristal sudah mengalami pelapukan. Kuarsa berbentuk angular dan kadang dijumpai bentukan embayment. Nama batuan secara petrografis adalah Litikov menurut Smith tahun 1981. Kenapa kan secara petrografi dari satuan breksi piroklastik masif ini dapat terlihat pada gambar 6C. Yang sebelah kiri ini merupakan kenampakan PPL-nya dan di sebelah kanan ini merupakan kenampakan SPL-nya. Dapat lihat bahwa mineral-mineralnya ini masih prismatik, seperti Holbein dan lain-lainnya. Selanjutnya merupakan satuan perulangan breksi polimik dengan batu pasir silang siur.
Fases perulangan bereaksi polimik dengan batu pasir langsur ini ditemukan setelah fases bereaksi piroklastik masif di daerah penelitian. Gambar dari satuan ini ditunjukkan pada gambar 6D. Yang sebelah kiri ini merupakan gambar singkapannya, lalu yang selanjutnya dizoomkan pada sebelah kanan, berupa sampel tangannya. Penampakan fasies mengacu pada klasifikasi Winograd tahun 1922 untuk bereaksi dengan ukuran fragmen lebih dari 2 mm dan batu pasir dengan ukuran 1/16 mm hingga 2 mm. Struktur singkapan batuan yang ditemukan adalah pelapisan silang siur. Struktur ini juga dapat terlihat pada gambar 6D, bahwa terlihat struktur silang siur ini terdapat pada batu pasirnya, yang merupakan ciri khas dari cross-bedding. Batuannya berwarna abu-abu untuk batuan yang masih segar, dan batuan berwarna kecoklatan coklat keputih-putihan untuk batuan yang sudah lapuk. Tekstur berdasarkan ukuran butiran berupa fragmen berukuran kerikil hingga kerakal dan matriks berukuran pasir kasar. Batuan memiliki sortasi buruk dengan kemas terbuka. Komposisi batuannya terdiri dari andesit, fragmen batu lempung, mineral klinopiroksen, horbendy, dan plagioklas. Sedangkan matriksnya berupa mineral halus seperti kuarsa dan gelas vulkanik. Nama petrografi batuan tersebut adalah Brexito menurut Fischer tahun 1966 dan Litik Weki menurut Petitjohn tahun 1975. Untuk penampakan petrografi untuk bereaksi polimik ini terlihat pada gambar 6E. Dan untuk penampakan petrografi batu pasir silang siur terlihat pada penampakan 6F. Pada 6E terlihat bahwa sebelah kirinya merupakan penampakan PPL dan sebelah kanannya merupakan penampakan SPL. Dapat dibandingkan bahwa di sini bereaksi polimik antara bereaksi polimik dan batu pasir silang siur ini fragmen-fragmen pada bereaksi berukuran lebih dari 2 mm, lebih besar, dan mineral-mineralnya pun lebih terlihat jelas, sedangkan pada batu pasir ini ukuran butirannya lebih halus dan sudah ada mat di dalamnya. Selanjutnya merupakan pelapisan bereaksi polimik. Fases ini ditemukan di atas satuan perulangan bereaksi polimik dengan batu pasir silang siur. Lapisan bereaksi polimik merupakan salah satu jenis endapan lahar dengan struktur berupa pelapisan, sortasi buruk, dan tersusun dari berbagai jenis batuan atau polimik. Gambar dari singkapan ini terlihat pada gambar 6Q sebelah kiri. Terlihat bahwa ukuran butirannya itu sudah lebih dari 2 mm dengan matriksnya berupa pasir kasar. Batuan ini berwarna abu-abu keputih-putihan, kecoklatan, dan kemerahan hingga hijau. Fragmen batuan memiliki bentuk yang tersudut berukuran kerikil, sesuai penamaan Winograd tahun 1922. Komposisi batuan terdiri dari fragmen andesit yang telah teralterasi dan lempung yang merupakan hasil pelapukan dari feldspar atau gelas vulkanik. Analisis petrografi menunjukkan bahwa batuan tersebut tersusun dari plagioklas, kuarsa, klinopiroksen, mineral opak, dan horbendy sebagai fragmen yang mengapung di atas matriks berupa kuarsa dan gelas vulkanik. Penampakan petrografi dari satuan ini dapat terlihat pada gambar 6H. Yang sebelah kiri ini merupakan penampakan PPL-nya dan sebelah kanan ini merupakan penampakan SPL-nya. Karena komponen fragmen yang berstruktur lebih dominan daripada matriks, batuan ini diklasifikasikan sebagai bereaksi berpasir menurut Petitjohn tahun 1981. Perbedaan antara bereaksi polimik ini dengan bereaksi piroklastik dapat terlihat bahwa mineral-mineralnya tidak sebesar pada bereaksi piroklastik dan sudah banyak ditemukan mat di dalamnya. Satuan yang terakhir merupakan pelapisan konglomerat polimik. Hasil dari lapisan konglomerat polimik ditemukan pada akhir pengukuran stratigrafi di daerah penelitian. Penamaan fases mengacu pada klasifikasi Winograd tahun 1922 untuk bereaksi dengan ukuran fragmen lebih dari 2 mm dan batu pasir dengan ukuran 1/16 mm hingga 2 mm. Gambar dari singkapan satuan yang terakhir ini terlihat pada gambar 6Q sebelah kanan. Dibandingkan bereaksi konglomerat, butirannya lebih rounded daripada bereaksi. Struktur singkapan batuan yang ditemukan merupakan lapisan dengan pola halus ke atas. Batuan berwarna abu-abu untuk batuan yang masih segar dan coklat keabu-abuan untuk batuan yang sudah lapuk. Tekstur berdasarkan ukuran butiran, ukuran fragmen berukuran kerikil hingga kerakal dan matriks berukuran pasir kasar. Bentuk butir dan fragmen penyusunnya subrounded hingga subangular. Batuan memiliki sortasi sedang dengan kemasan terbuka. Komposisi batuannya terdiri atas fragmen litik andesit, litik batu lempung, mineral klinopiroksen, horbendy, dan plagioklas. Sedangkan matriksnya adalah material seukuran pasir halus.
klasifikasi batuan menurut petrografi adalah konglomerat berpasir, menurut Petitjean 1981. Penampakan petrografi dari satuan pelapisan konglomerat polimik ini dapat dilihat dari gambar 6i. Terlihat bahwa gambar sebelah kiri ini merupakan penampakan PPL, dan sebelah kanan ini merupakan penampakan SPL. Perbedaannya dengan breksi polimik ini dapat dilihat bahwa pada konglomerat ukuran butirnya lebih rounded dan lebih banyak ditemukan lemak di dalam konglomerat daripada di dalam breksi. Selanjutnya memasuki interpretasi lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan diinterpretasikan sebagai lingkungan pengendapan fluvial. Lingkungan pengendapan fluvial sendiri dapat dipisahkan dalam setting lingkungan pengendapan kipas alluvial dan sungai menurut Box tahun 2006. Berdasarkan data yang didapat berupa geometri, litologi, hingga struktur sedimen yang berperan, menunjukkan karakteristik lingkungan pengendapan daerah penelitian berada di lingkungan yang berada di sungai. Variasi sungai dibagi menjadi 3 macam, yaitu sungai braided, sungai meandering, dan sungai anastomosing. Dibandingkan dengan litologi di daerah penelitian, ditujukan bahwa daerah penelitian kami ini yang kolom litologi bagian kiri ini menunjukkan bahwa litologi didominasi oleh gravel dengan sedikit batu pasir, serta lingkungan yang berada pada slope, menunjukkan lingkungan pengendapan fluvial berada pada sistem sungai braided. Untuk membuktikan hal tersebut, maka hasil pengukuran stratigrafi pada kedua tepi yang berada di slope dibandingkan dengan model fase lingkungan pengendapan sistem sungai braided. Dapat lihat pada gambar ini, kolom stratigrafi yang sudah kami buat, kami bandingkan dengan model pengendapan fase sistem sungai braided oleh Ainslie tahun 1992. Dapat dilihat bahwa pengendapan dalam fase fluvial sistem tersebut didapatkan bahwa kolom stratigrafi kami sesuai dengan fase model tipe Scott. Jadi di sini menurut Ainslie ada empat tipe, yaitu tipe Scott, tipe Donjek, tipe Platt, dan tipe Bijou orek. Kalau metodologi kami lebih sesuai dengan tipe Scott yang terdapat pada posisi proksimal hingga middle, sehingga menunjukkan bahwa kesamaan pengendapan yang dominan dengan butir gravel dan terdapat minor channeling yang terdapat pola finding outward dari breksi ke batu pasir cross-bedded. Sehingga dapat disimpulkan dari model lingkungan pengendapan dalam fase fluvial sistem braided tersebut menunjukkan bahwa kolom stratigrafi kami sesuai dengan model fasies dari model tipe Scott, yang dapat dilihat dari dominan butirnya yang gravel dan terdapat minor channeling yang menunjukkan pola finding outward dari breksi ke batu pasir cross-bedded. Selanjutnya masuk ke conclusion. Berdasarkan analisis pengukuran stratigrafi dan sehatan tipe sampel yang sudah dilaksanakan di dalam penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, didapatkan 4 fasies batuan, yaitu satuan breksi berlokasi masif, satuan pelapisan, satuan perulangan breksi polimik dengan batu pasir silang siur, satuan pelapisan breksi polimik, dan satuan pelapisan konglomerat polimik. Yang kedua, fase-fase batuan tersebut diendapkan pada lingkungan pengendapan fluvial sistem braided stream tipe Scott. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terdapat dari beberapa penulis, yaitu Baryanto, Ainslie, Visser, HMD, Raharjo, Selle, Smith, dan Van Bamelen. Acknowledgement yang kami sampaikan yaitu author berterima kasih kepada Bapak Muhammad Indra Novian atas bimbingan dan sarannya sehingga dapat membantu dalam proses mengembangkan paper ini. Author juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menunjang penelitian mengenai ilmu geologi di masa mendatang. Terima kasih.